Selamat pagi dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Asginari Patidining SPD. Saya guru di SMK Negeri 1 Kamipang. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Palembang. Pada hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja. Selamat pagi anak-anak. Pagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Luar biasa semangatnya pada pagi hari ini ya. Siap untuk memulai pelajaran pagi ini? Siap. Oke, kalau seperti itu, baiklah sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita memulai dengan berdoa. Silahkan untuk Nurul Jana mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih kepada Nurul Jana yang sudah memimpin kita dalam doa ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Reva, Fitri Risma, Nurul Hidayah. Ya, untuk hari ini semuanya hadir semua ya? Hadir. Ya. Karena ini masih masa pandemi, Ibu juga tidak lupa untuk mengingatkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya. Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu tentang apa? Ya, silakan Dwi. Tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Iya, tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan untuk Nurainun, Ratu, Marlena, dan Dwi. Nah, materi kita minggu yang lalu itu yaitu tentang teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk di materi yang baru, yaitu tentang cerita rakyat atau hikayat. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya untuk kita. Untuk kompetensi dasarnya 3.7, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya di 3.7.1, menganalisis karakteristik cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian di 3.7.2, menganalisis unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model based learning, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis karakteristik cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis, dan mampu menganalisis struktur intrinsik yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis, serta menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Nah, itu materi kita untuk hari ini, KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Di sini Ibu akan menampilkan satu teks hikayat, silakan disimak. Sebermula ada saudagar di negara Aceh, Khojon Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang laki-laki yang diberi nama Khojon Maimun. Burung tersebut bercerita, hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojon Maimun pulang dari rantauannya. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Sekian dan terima kasih. Dari hikayat yang kalian simak tadi atau yang kalian perhatikan, apa isi atau cerita dari hikayat tersebut? Silakan Reva.
nyawanya sendiri dan dia juga menyelamatkan kehidupan rumah tangga tuannya ya. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu pertama tentang pengertian cerita rakyat. Hikayat ini, cerita rakyat atau hikayat ini berasal dari bahasa Arab yaitu haka, di mana artinya bercerita maupun menceritakan. Kemudian karakteristik hikayat ini terbagi menjadi 9. Ada yang disebut dengan namanya anonim, istana sentris, bersifat statis, bersifat komunal, kemudian menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, kemudian menceritakan kisah universal manusia, dan yang terakhir magis. Kemudian kita masuk ke unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat itu ada 2. Yang pertama ada yang disebut dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas di unsur intrinsiknya saja. Nah, di unsur intrinsik ini terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur atau plot, yang keempat latar atau setting, yang kelima amanat, dan yang keenam adalah sudut pandang ya. Dari pemaparan yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Risma. Apa yang dimaksud dengan bersifat statis? Yang dimaksud dengan bersifat statis masih di karakteristiknya ya. Ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Marlena. Cerita dalam gaya bersifat tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Iya, pertanyaan dari Risma tadi yang bersifat statis. Statis itu artinya dia tetap berada di satu tempat itu ya, tidak banyak mengalami perubahan. Ya, ada yang masih ingin ditanyakan lagi mengenai pemaparan materi kita? Tidak ada? Tidak ada. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah memberikan pertanyaan dan yang sudah menjawab ya. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kelompok 1. Silahkan di situ dibaca hikayat, lalu kalian menganalisis struktur dan unsur intrinsik hikayatnya. Silahkan. Ya. Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, baiklah silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil analisisnya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang karakteristik hikayat Muda Cikleman. Karakteristik hikayat nomor 1 adalah istana sentris. Kutipan hikayat, kita kembali ke istana, siapkan seluruh bala tentara muat. Kita bersiap-siap menghadapi serangan prajurit-prajurit negeri Pertukar. Keterangan mengandung pendidikan moral, tidak terburu-buru dalam bertindak atau mengambil keputusan. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 2 dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil tugas, yaitu unsur intrinsik teks hikayat Muda Cikleman. Unsur intrinsik yang terkandung, yang pertama ada tema, keterangannya kepahlawanan. Yang kedua, tokoh dan watak, keterangannya Agung Selamat, pemberani, rela berkorban, dan pantang menyerah. Yang keenam, amanat, keterangan nomor 1, bersikap kesatria dalam menghadapi masalah atau musuh. Yang kedua, kita harus tenang dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, jangan melarikan diri dari masalah. Demikian pemaparan kami. Sekian, terima kasih. Ya,
bisa 100% atau bagaimana, ini untuk evaluasi kita. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan soal evaluasinya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Febrianti. Baiklah, saya di sini ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pertama, hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti hafal, bercerita atau menceritakan. Kedua, karakteristik ada 9, yaitu anonim, istana sentris, bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa kelas, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia dan magis. Ketiga, unsur intrinsik terbagi menjadi 6, yaitu tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Ya, kita berikan terima kasih kepada Febrianti yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini siapa? Silakan. Ya, silakan Siti ya. Dari pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan paling penting setelah mempelajari cerita rakyat atau hikayat ini, saya menjadi tahu pengertian dari hikayat, struktur hikayat, dan unsur intrinsik. Ya. Berikan tangan kepada Siti yang sudah merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu menyimpulkan sekali lagi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita itu mempelajari tentang cerita rakyat atau hikayat, di mana cerita rakyat tadi berasal dari bahasa Arab yang berarti haka. Berasal dari bahasa Arab yaitu haka, yang berarti bercerita atau menceritakan. Kemudian hikayat itu, karakteristik hikayat itu terbagi menjadi 9 seperti yang sudah dipaparkan oleh Febrianti tadi. Kemudian unsur hikayat itu terbagi menjadi 6. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya kita masih akan membahas masalah hikayat, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat. Ya, ada yang masih ingin bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini? Nah, baiklah, kalau tidak ada, karena tadi kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa. Ya, silahkan Fitri untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan